Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat dengan judul Analisis terhadap Sistem Informasi Sekolah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan sistem informasi manajemen pendidikan. Yang akan saya jelaskan itu mengenai manajemen pendidikan. Nah, yang pertama, pengertian manajemen pendidikan menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari Pidatra yang mengatakan bahwa manajemen pendidikan itu ialah aktivitas yang memadukan sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Dan pendidikan juga merupakan proses timbal balik antar kepribadian individu dalam penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikannya. Nah, yang kedua itu menurut tim dosen UPI 2007 yang mengatakan bahwa manajemen pendidikan itu proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Nah, berdasarkan pengertian tadi, maka manajemen pendidikan dapat disimpulkan yaitu suatu penataan bidang pendidikan melalui aktivitas perencanaan, perorganisasian, pembinaan, dan penganggaran, pengendalian atau pengawasan, dan penilaian dan pelaporan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Nah, ini yang kedua itu ada fungsi manajemen pendidikan. Nah, fungsi manajemen pendidikan itu dikatakan berhasil jika fungsinya dapat dijalankan secara benar. Fungsi-fungsi manajemen itu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Nah, perencanaan itu menurut Terry adalah suatu proses untuk memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar selama suatu jangka waktu yang akan datang dan apa yang dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai. Nah, perencanaan itu juga meliputi yang pertama itu ada pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi. Nah, yang kedua itu penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, dan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dan pendapat lain juga mengatakan bahwa perencanaan juga adalah proses yang mencakup atau mendefinisikan sasaran organisasi, menetapkan strategi secara menyeluruh untuk mencapai sasaran itu sendiri dan menyusun serangkaian rencana yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pekerjaan organisasi. Nah, perencanaan juga merupakan fungsi dari pada manajer di dalam pemilihan alternatif-alternatif, tujuan-tujuan, kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program. Nah, pendapat lain juga senada dengan yang tadi mengatakan bahwa perencanaan itu suatu proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan serta sumber untuk mencapai tujuan seefektif dan seefisien mungkin. Nah, yang kedua itu merupakan pengorganisasian atau organizing. Nah, pengorganisasian itu merupakan suatu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan yang dikhususkan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer yang mempunyai kekuasaan yang perlu untuk mengawasi anggota-anggota kelompoknya. Nah, pengorganisasian menurut Terry juga mencakup proses untuk menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, dan bagaimana cara mengelompokkan tugas-tugas itu sendiri, dan siapa yang hendak melapor kepada siapa, dan pada tingkatan apa keputusan itu harus diambil. Nah, pendapat lain juga mengartikan bahwa pengorganisasian itu sebagai penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penempatan atau
pegawai-pegawai terhadap kegiatan-kegiatannya, dan penyediaan faktor fisik yang cocok bagi keperluan pekerja, dan penunjukan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungan dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. Pendapat lain juga senada mengatakan bahwa pengorganisasian itu adalah suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan, dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan apa untuk para anggota organisasi. Nah, tujuan organisasi juga dapat dicapai secara efisien dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu ada pemerincian seluruh pekerjaan apa yang harus dikerjakan, yang kedua pembagian beban pekerjaan, dan yang ketiga itu pengadaan dan pembangunan suatu mekanisme agar mengkoordinasikan semua pekerja dan semua anggota organisasi agar kesatuan itu terpadu secara harmonis. Nah, yang ketiga itu ada pelaksanaan atau penggerakan, actuating. Nah, penggerakan itu dapat diartikan sebagai keseluruhan usaha dan cara, teknik, atau metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan secara ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Penggerakan juga dapat membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berusaha untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta perencanaan usaha dan pengorganisasian itu dari pemimpin yang memandang actuality merupakan hal terpenting dalam rangka menggerakkan bawahannya sebagai usaha agar pegawai itu mau bekerja dan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Nah, yang keempat itu ada pengawasan atau pengendalian, controlling. Nah, pengawasan itu dikatakan sebagai proses pemantauan atau penilaian, pelaporan, rencana yang atas pencapaian tujuan yang akan dicapai. Nah, controlling juga telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut pengawasan dalam bentuk pemeriksaan untuk memastikan bahwa apa yang sudah dikerjakan itu adalah yang dimaksud, untuk membuat sang manajer itu waspada terhadap suatu persoalan agar persoalan itu tidak semakin bertambah serius. Nah, pengawasan juga merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin semua pekerjaan yang dilakukan itu sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen pendidikan. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu data, informasi, sistem informasi pendidikan, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi manajemen pendidikan. Yang pertama ialah data. Data merupakan suatu hal yang berupa objek, ide, atau kondisi berupa fakta dan yang menggambarkan kejadian. Maknanya data ini dapat diambil dari kejadian-kejadian nyata atau fakta. Kemudian informasi ini berasal dari kata informer yang memiliki arti aktivitas pengetahuan dan komunikasi. Maknanya informasi dapat diambil dari pengetahuan maupun hasil dari komunikasi. Selanjutnya ialah sistem informasi. Sistem informasi ini merupakan kumpulan komponen-komponen yang berhubungan untuk mengumpulkan atau menganalisis dalam proses penyebaran informasi tersebut, baik di dalam organisasi maupun luar organisasi. Maknanya, sistem informasi ini merupakan tempat atau wadah untuk pengumpulan informasi-informasi yang akan disebarkan nantinya. Kemudian yaitu sistem informasi manajemen atau biasa disebut SIM. SIM ini merupakan penerapan sistem informasi di atas dalam suatu organisasi untuk mendukung informasi yang dibutuhkan semua kalangan manajemen. Jadi untuk menyebarkan informasi ini perlu di-manage dengan sangat baik, karena dengan penyebaran ini
apakah informasi itu dapat diterima semua kalangan manajemen atau tidak. Kemudian yaitu sistem informasi pendidikan. Sistem informasi pendidikan ini merupakan proses penyebaran informasi pendidikan yang mampu memudahkan pimpinan pendidikan dalam memutuskan kebijakan atau keputusan. Dan yang terakhir ialah sistem informasi manajemen pendidikan atau bisa disebut juga SIM pendidikan. Hal ini merupakan persatuan antara struktur daya manusia dalam pengaplikasian teknologi yang bertujuan untuk mengolah dan mengambil data dalam proses pengambilan keputusan pada bidang pendidikan. Maknanya, untuk menciptakan sistem informasi manajemen pendidikan ini harus digabungkan, harus adanya penggabungan antara data, pengambilan data, penyaringan informasi dalam memproses sistem informasi, memanage informasi memanage informasi supaya bisa dapat diterima di sebuah kalangan, dan menggabungkan antara sistem informasi pendidikan yang mana pada akhirnya memang mampu membantu pimpinan pendidikan mengambil keputusan atau mengambil suatu kebijakan. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya mengenai isi web sekolah yang ideal. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa website merupakan kumpulan-kumpulan informasi yang mana dapat kita akses melalui jaringan internet. Nah, bagi sekolah tentunya harus memiliki website sekolahnya masing-masing. Karena melalui website sekolah maka dapat mempermudah untuk menyampaikan informasi apapun mengenai sekolah tersebut, kemudian dapat menjadi bahan promosi agar dapat menarik perhatian para orang tua yang melihat website sekolah tersebut. Nah, oleh karena itu, maka website sekolah harus berkualitas maupun ideal, yang mana pada website sekolah harus terdapat 5 fitur penting di dalamnya. Yang pertama yaitu home atau halaman utama. Pada halaman ini menampilkan gambar sekolah, misalnya gambar bagian depan dari sekolah, kemudian mencantumkan profil sekolah secara ringkas, dan informasi-informasi yang lainnya, sehingga pada halaman ini maka kita akan mendapat gambaran dari sekolah tersebut. Yang kedua yaitu profil sekolah, di mana pada halaman ini mencantumkan mengenai sejarah sekolah, visi misi sekolah, struktur organisasi sekolah, kemudian profil guru, fasilitas sekolah, dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler dari sekolah tersebut. Nah, sehingga pada halaman ini kita sudah mendapatkan gambaran yang cukup jelas bagi sekolah tersebut. Yang ketiga yaitu kontak sekolah, di mana pada halaman ini mencantumkan lokasi sekolah dan kontak sekolah yang mencakup email, nomor telepon, dan akun sosial media yang lainnya. Nah, pada halaman ini maka kita dapat mudah untuk menghubungi pihak sekolah mengenai beberapa hal yang ingin kita tanyakan. Yang keempat yaitu blog atau informasi, yang mana kita dapat melihat berbagai informasi-informasi terupdate, kemudian artikel mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan, artikel pengetahuan, dan artikel-artikel yang lainnya yang tentunya sangat bermanfaat dan berkualitas di halaman blog tersebut. Dan yang kelima yaitu galeri, di mana mencantumkan berbagai foto kegiatan dari sekolah tersebut, termasuk foto prestasi-prestasi dari anak-anak didiknya. Sehingga para orang tua yang ingin menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah tersebut, maka dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menjadi bagian di sekolah tersebut. Nah, mungkin itulah 5 fitur atau isi web sekolah yang ideal yang harus ada di dalam website sekolah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan mengenai konsep brosur sekolah yang ideal. Seperti yang kita ketahui bahwa brosur merupakan salah satu media informasi atau promosi yang digunakan untuk menarik konsumen. Nah, jika di sekolah-sekolah, brosur ini biasanya digunakan untuk mempromosikan sekolah. Biasanya, tiap memasuki tahun ajaran baru, berbagai sekolah mulai aktif untuk melakukan promosi agar menarik siswa untuk mendaftar. Oleh karena itu, sebuah sekolah harus memiliki konsep brosur yang ideal yang tentunya dapat memikat. Beberapa di antaranya ialah: pertama, menonjolkan kelebihan sekolah. Tentunya setiap sekolah pasti memiliki kelebihan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menonjolkannya di dalam brosur
Hal ini tentunya agar lebih meyakinkan calon peserta didik untuk mendaftar. Yang kedua, mencantumkan informasi yang relevan, agar nanti pendaftar tidak kesulitan untuk mengetahui letak sekolah dan bagaimana cara menghubungi pihak sekolah untuk melakukan pendaftaran. Yang ketiga, memakai kalimat jelas dan simpel. Perlu kita ingat bahwa space dalam brosur itu terbatas. Tentunya jangan menambahkan kata yang terlalu banyak. Hal ini akan menyebabkan brosur terabaikan oleh orang-orang. Yang keempat, tidak memakai banyak font. Dalam sebuah brosur sekolah, tidak dianjurkan menggunakan banyak font, karena font yang terlalu beragam dan ramai akan membuat pembaca menjadi pusing, walaupun pada tujuan awalnya ragam font bisa menarik perhatian. Namun pada akhirnya hal ini akan menyulitkan konsumen dan mereka tak tertarik lagi. Yang kelima, memilih kertas yang tepat. Dalam pembuatan sebuah brosur, pemilihan kertas haruslah tepat, karena memilih kertas yang kurang baik akan membuat brosur kurang menarik. Salah satu contoh kertas yang berkualitas baik adalah kertas glossy. Kertas yang tebal ini biasanya menampilkan betapa profesionalnya sekolah. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Adapun kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan bahwa lembaga pendidikan memerlukan manajemen pendidikan dan juga sistem informasi. Manajemen pendidikan berfungsi untuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan proses pendidikan. Selain manajemen pendidikan, juga membutuhkan sistem informasi pendidikan yang digunakan untuk menyebarkan informasi dan juga untuk membantu pengambilan keputusan. Media informasi yang biasa digunakan lembaga pendidikan atau sekolah adalah website dan brosur. Hampir setiap sekolah memiliki website, karena dengan menggunakan website, penyampaian informasi dari pihak sekolah kepada pihak luar menjadi lebih efektif dan juga lebih efisien. Nah, adapun website yang ideal harus memiliki beberapa fitur, yaitu memiliki home atau halaman utama, terdapat profil sekolah, ada juga kontak sekolah, adapun blog atau informasi, dan juga terdapat galeri. Selain website sekolah, brosur juga sering digunakan sekolah untuk kegiatan promosi menarik minat siswa baru agar mendaftar di sekolah tersebut. Ciri-ciri brosur yang ideal itu yaitu menonjolkan kelebihan sekolah, mencantumkan informasi yang relevan, memakai kalimat jelas dan simpel, tidak memakai banyak font, dan juga memilih kertas yang tepat. Nah, dengan website dan brosur yang ideal tersebut, maka insya Allah akan menarik minat siswa-siswa kepada sekolah tersebut. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.